Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Jais, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4C. Sesaat lagi saya akan melaksanakan praktek konseling mata kuliah Komunikasi Bimbingan Konseling. Dosen pengampunya adalah Bapak Dede Lukman, SSI MAG. Selamat menyaksikan. Salam. Saya Niko dari jurusan Teknik Informatika semester 2. Mau cerita-cerita dikit. Boleh. Kenapa? Jadi kan saya itu kan anak teknik. Kata orang-orang itu kan anak teknik itu kan susah lulus gitu. Nah, jadi kan mau nggak mau saya harus belajarnya ekstra gitu. Tapi saya kan orangnya mau ikut organisasi gitu. Nah, kira-kira gimana gitu? Tapi sejauh ini udah coba ikut organisasi belum? Belum pernah. Berarti belum tahu ya. Yang bikin susah lulus anak ITI itu apa? Kalau yang saya dapat dari kakak kelas saya, katanya sih emang mata kuliahnya susah loh. Nah kan saya semester 2, teman-teman saya yang sebelumnya juga emang banyak yang nggak lulus gitu, khususnya di mata kuliah informatikanya. Oh, di mata kuliah informatika itu sendiri. Tapi udah coba ikut buat organisasi belum? Belum pernah coba, takut susah membagi waktunya gitu kan. Tugas aja kadang-kadang susah dibagi-baginya gitu, saking banyaknya gitu. Orang-orang yang ikut organisasi nilainya gimana? Biasa-biasa aja. Berarti kan yang ikut organisasi aja bisa biasa-biasa aja. Udah coba buat bagi waktu, bikin jadwal gitu? Emang jadi harus bikin jadwal itu? Iya, jadi bikin jadwal misalnya kapan waktunya buat kuliah, buat belajar, kapan waktunya buat organisasi. Tinggalnya di mana? Di pondok tuh kan. Saya juga sebenarnya kan tinggal di pondok gitu. Jadi ada di pondok juga banyak acara, banyak tugas gitu. Oke. Ya, jadi makin susah gitu membagi waktunya. Tapi sejauh ini nilai kamu gimana? Kalau sejauh ini karena saya belum nyoba-nyoba organisasi gitu kan, jadi lumayan gitu. Waktu SMA ikut organisasi juga? Ikut. Nilainya? Kan sebelumnya mah biasa lumayan. Nah, pas ikut organisasi lumayan berkurang gitu. Jadi saya takut keulang gitu. Berarti coba aja bikin jadwal. Nah, nanti kan masalah jadwal itu kan bisa bikin kamu tahu kapan harus belajar. Jadi nggak ngurangin konsentrasi belajar, tapi tetap bisa organisasi. Jadi harus bikin jadwal. Iya. Kegiatan-kegiatan apa aja? Sejauh ini kegiatannya selain belajar cuma di pondok aja? Cuma di pondok aja. Nah, berarti semester 3 nih coba buat organisasi. Dari mana ya? Apanya? Dari sekolahnya SMA, MA? Alia. Oh, Alia. Iya. Masuk ke teknik informatika. Itu juga jadi masalah juga. Jadi kan saya harus ngejar materi dari yang lain gitu, susah. Tapi kalau misalnya sama di masalahnya cuma di pelajaran aja kan? Pelajaran aja. Di dosen baik-baik aja. Terus mau coba organisasi masih takut. Itu justru dosen informatikanya, khususnya pelajaran informatikanya itu yang susah gitu buat nilai. Susahnya karena Susah ngasih nilai gitu. banyak yang bermasalah. Sebenarnya sih baik gitu, orangnya baik-baik aja. Cuman kalau udah ngasih nilai itu susah. Tugas jarang, tapi giliran UTS, UAS itu susah banget ngasih nilai gitu. Udah coba pelajarin dosennya tuh kayak gimana, cara-cara ngatasinnya tuh gimana. Jadi yang mau ya belajar gitu. Kalau pelajaran dia tuh banyak yang ngeluh juga teman-teman gitu. Dosen ini banyak yang ngeluh, mungkin karena kalau menurut saya mungkin karena punya jabatan di situ gitu. Jadi ya kayak gitu sistem belajarnya. Kalau misalnya itu berarti mah kalau kemampuan mah nggak bisa dibohongin ya. Kalau misalnya tugas UASnya tetap bagus, UTS tetap bagus, segala apapun dosen juga pasti nggak ada masalah. Tapi kemarin-kemarin emang ada banyak keluhan. Banyak keluhan itu Udah nilainya pernah susah. diajarin? Iya. Hasilnya? Saya pernah dapat UTS dapat cuman 0 gitu. Wah. Iya kan, jadi UTS soal cuma 2. Jadi kan betul 1 dapat 5, salah 2 dapat 0 gitu kan. Untung-untung dapat betul dua-duanya gitu. Jadi
jadi 100. UAS juga gitu sama, jadi nilainya gitu, tugas jarang tapi sekali UTS UAS kayak gitu. Oh, ini yang bikin kamu bimbang mau ikut organisasi ya? Coba aja dulu bikin jadwal, nanti bikin jadwal kan tahu nih kapan harus belajar, kapan harus organisasi. Nanti kalau misalnya emang waktunya belajar ya konsisten dipakai buat belajar. Jadi mahasiswa kalau belajar doang mah kayaknya gimana ya, nggak asik. Jadi harus ikut organisasi juga buat ngembangin gitu, karena kan banyak yang ada di organisasi tapi nggak didapat di kelas kan. Silahkan coba buat ikut organisasi. Itu kan tadi kamu bikin jadwal, terus kamu coba dulu, terus pelajarin dosen masing-masing. Jadi ke bapak ini gimana, ke ibu ini gimana, jadi nggak ada masalah. Jadi buat coba dulu buat jadwal bapak. Iya. Kira saya buat. Ya, selamat. Semoga keputusan yang kamu ambil itu keputusan terbaik. Terus semoga dengan bikin jadwal itu bisa ngapus kebimbangan. Apakah mau fokus belajar atau mau ikut tetap organisasi. Cuma kalau misalnya mahasiswa sih, the real mahasiswanya mah aktif di kelas tapi aktif juga di organisasi. Masih ya. Oke. Masih. Demikianlah proses konseling kami. Semoga bermanfaat. Saya Mutiara Jais undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.